warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Neli Sofiana SPD. Saya adalah CGP Angkatan 7 dari UPTD SPF SD Negeri Serokenal Kota Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi yang akan saya lakukan terhadap guru, sesama guru atau rekan sejawat saya di UPTD SPF SD Negeri Serokenal Kota Tegal, yaitu Bapak Haris Suharso. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Haris? Alhamdulillah baik-baik saja dulu. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak Haris, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Pak Haris terkait kegiatan observasi. Nah, sebelum saya melakukan observasi, saya akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu terhadap Pak Haris. Dan dalam kegiatan pra-observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kegiatan pra-observasi ini. Baik, bisa dimulai nih Pak? Ya, siap, bisa. Ya, oke. Pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang telah dibuat oleh Bapak? Tujuan pembelajarannya Pak? Yang pertama dengan menunjukkan contoh data ya, Bu ya. Oh iya. Melalui video dan bertanya jawab dengan peserta didik Ya. dapat mengidentifikasi pengertian data dengan tepat seperti itu. Yang pertama. Oh iya. Untuk yang kedua, dengan mengamati PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam data dengan tepat. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya saya dengan berkelompok peserta didik dapat mengumpulkan bahwa data itu dapat disajikan dalam berbagai bentuk, misalnya diagram batang, diagram lingkaran, dan lain sebagainya. Iya. Tujuan pembelajaran yang keempat, dengan berkelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan pengolahan data dengan cara mereka sendiri. Jadi anak itu saya biarkan biar dia bisa menyelesaikan masalah sendiri. Oh iya. Jadi itu tujuan pembelajaran ini untuk materi apa ya Pak? Materi statistika. Materi statistika. Dalam hal ini penyajian data. Oh, penyajian data. Baik. Ini berarti terkait dengan pengolahan data ya. Jadi di dalamnya juga dijelaskan tentang jenis-jenis data ya Pak ya, Iya. atau macam-macam data. Berarti ini untuk berarti ini materi kelas 6 ya? Iya. Materi kelas 6. Baik. Ya, baik. Ini untuk pertanyaan yang kedua, Pak Haris. Area pengembangan apa yang hendak dicapai, Pak? Area pengembangannya yang pertama yaitu potensi peserta didik. Potensi peserta Potensi didik. peserta didik. Yang kedua kondisi sosial dan emosional peserta didik. Oh iya, kondisi. Ya, baik. Untuk yang ketiga, memperdalam pengetahuan dan pemahaman murid khususnya pada materi pengolahan data Iya. serta jenis-jenis data. Jenis data. Ya, baik. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Haris ini, yang pertama yaitu potensi dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kondisi sosial emosional ya, yang mana ketika kita mengawali sebuah pembelajaran atau pada saat pembelajaran itu, kondisi kita harus bisa memantau atau mengidentifikasi kondisi sosial emosional peserta didik supaya kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, kemudian yang ketiga, nah tadi Bapak sudah menjelaskan atau menjawab tentang area pengembangan yang tidak dicapai. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai hal tersebut, strategi apa Pak yang bisa atau yang dipersiapkan oleh Bapak? Strateginya yang pertama mengidentifikasi kesiapan dari peserta didik, kesiapan belajar peserta didik melalui asesmen diagnosis awal pembelajaran, tes awal seperti itu. Kemudian yang kedua menggunakan strategi pembelajaran yang kooperatif, seperti itu. Kemudian yang ketiga menggunakan pendekatan saintifik TPACK dengan model pembelajaran yang lagi in saat ini problem based learning seperti itu. Dan yang terakhir dengan metode pembelajaran tanya jawab, diskusi, penugasan, bermain peran, dan jamur. Kemudian saya juga agar pembelajarannya tidak membosankan ya Bu, saya akan sisipkan ice breaking dengan mindfulness. Oh ya Mas. Oh ya, baik sekali. Tadi untuk strategi yang dipersiapkan
untuk kelancaran proses pembelajaran itu luar biasa sekali Pak. Jadi untuk catatan khusus dari saya, itu apa yang direncanakan oleh Pak Haris ini luar biasa dan mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Tadi juga saya sangat tertarik dengan strategi yang digunakan, yaitu ada ice breaking, kemudian ada mindfulness ya. Mindfulness itu memang sangat diperlukan demi kita supaya tahu bagaimana sih kondisi siswa itu. Kadang kan kalau misalnya pembelajaran setelah melaksanakan tugas, mengerjakan tugas dan lain-lain, itu kadang murid kan merasakan bosan, ngantuk dan segala macam ya. Jadi kita sisihkan dengan ice breaking, kemudian di mindfulness itu mudah-mudahan anak menjadi lebih fokus lagi terhadap pembelajaran seperti itu. Itu catatan khusus dari saya. Kemudian mudah-mudahan nanti pada saat saya observasi, itu saya melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Haris di kelas. Nah, materinya adalah tadi pengolahan data ya Pak, statistika. Nah, setelah saya melakukan observasi di kelas, kemudian nanti saya juga akan melakukan percakapan pasca observasi, ya, pasca observasi yang mana nanti juga akan dihadirkan pengajar praktik saya yaitu Ibu Wulan Darina, nanti akan bersama kita Pak mendampingi pada saat kegiatan pasca observasi. Itu Pak. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan pembelajarannya berjalan dengan lancar dan terima kasih sudah bersedia melaksanakan atau mengikuti rangkaian kegiatan observasi atau kegiatan supervisi untuk akademik. Oke. Terima kasih Bapak Haris. Demikian kegiatan percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama Bapak Haris Suharso, guru kelas 6 di UPTD SPF SD Negeri Serap 6 Kota Tegal. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan observasi di kelas bersama Pak Haris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensus peta, ya, terus sensus lagi. Peternakan, terus ini sensus ekonomi, sensus yang mana? Penduduk, ya, sensus penduduk tadi. Kalau timbangan ini berat badan, terus lagi tinggi badan, terus keuangan jenis apa? Usia ya atau umur ya. Ya. Nah, kalian masih semangat apa tidak? Enggak, masih harus semangat ya. Satu kali terus semangat. Semangat. Kurang semangat, yuk. Satu kali terus semangat. Semangat. Oke. Pembelajaran hari ini ya, coba kalian amati. Adalah suatu data yang berisi informasi suatu hal dan dinyatakan dalam kotak-kotak dan disusun rapi. Terus adalah cara menuliskan data dengan menggunakan garis tegak dan garis miring. Supaya lebih jelas, kita lihat contohnya ya. Dengan matematika 10 murid kelas 6. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Pak Haris. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Begini Pak Haris, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah, pada hari kemarin kan saya telah melaksanakan observasi di kelasnya Pak Haris. Kemarin Pak Haris telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi nih Pak ya. Praktik di kelas bersama para siswa. Nah, di situ saya memiliki catatan Pak untuk pada saat kegiatan observasi. Di situ pada saat kita melaksanakan sebelum observasi kan saya melaksanakan kita bersama-sama iya, terus sekali saya menanyakan beberapa hal kepada Pak Haris tentang tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai dan strategi yang dipersiapkan. Nah, catatan saya untuk pada saat pelaksanaan observasi pembelajaran di kelas kemarin, dari aspek dan strategi pengembangan, yang pertama yaitu mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik melalui asesmen diagnostik
di awal pembelajaran itu Pak Haris sudah melaksanakan dengan baik, kemudian menggunakan strategi pembelajaran kooperatif juga sudah melaksanakan dengan baik, kemudian menggunakan pendekatan scientific impact juga sudah, walaupun masih ada beberapa masalah ya terkait manajemen waktu, kemudian penerapan ice breaking. Nah, ini penerapan ice breaking dan mindfulness itu juga sudah disisipkan dalam praktik pembelajaran. Kemudian metode tanya jawab ya, metode pembelajaran khususnya di sini fokusnya adalah di tanya jawab, kemudian ada diskusi, kemudian penugasan, bermain peran dan jamboard. Nah, ini yang belum dilaksanakan adalah bermain peran Pak, bermain peran, kemudian jamboard. Mungkin karena manajemen waktu yang kemarin kurang karena di sini kan Pak Haris menggunakan pendekatan model pembelajaran PBL. Nah, ini memakan waktu yang cukup lama. Jadi ada beberapa part dalam pembelajaran yang memang tidak terlaksana seperti itu. Nah, kemudian catatan dari saya yaitu pelaksanaan evaluasi pembelajaran itu bisa dilakukan menggunakan platform yang terkoneksi internet, misalnya perasaan evaluasi, misalnya tidak, kalau biasanya kan kita membagikan lembar evaluasi nih secara manual. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan platform yang terhubung dengan internet. Misalnya zaman sekarang kan anak kan sudah sangat pinter untuk menggunakan gadgetnya mereka. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran juga seperti itu Pak Haris. Nah, baik, sekarang saya akan bertanya kepada Pak Haris itu tentang pelaksanaan atau pasca observasi yang kemarin kita laksanakan ya Pak ya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana pendapat Pak Haris setelah melaksanakan pembelajaran kemarin Pak? Setelah melakukan pembelajaran kemarin, saya merasa senang, dan siswa juga kayaknya merasa senang karena dalam pembelajaran kemarin saya istilahnya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, artinya berbeda-beda sesuai dengan minat dan bakat dari siswa tersebut. Jadi anak juga merasa tidak terbebani dengan pembelajarannya seperti itu. Iya. Kemudian apakah kemarin pada saat Pak Haris melaksanakan praktik pembelajaran itu Pak Haris sudah mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik Pak? Alhamdulillah kemarin saya sudah menyiapkan kesiapan kondisi siswa untuk belajar, diantaranya menanyakan kabar, kemudian menanyakan sarapan awal dulu. Oh iya betul sekali. Itu kemudian cara berpakaian anak-anak sudah rapi atau sudah komplit kalau belum seperti itu, dan siap nggak mengikuti pada pembelajaran seperti itu. Baik. Ya, kemarin juga sudah dikelompok-kelompokkan ya sesuai dengan minat peserta didik. Ya, baik. Kemudian kemarin Pak Haris juga sudah melaksanakan pembelajaran kooperatif ya di kelas. Itu terlihat sekali Pak. Kemudian pada saat pembelajaran itu anak-anak terlihat aktif gitu ya pada saat pembelajaran. Nah, berikutnya apakah kemarin ya pada saat proses pembelajaran itu Pak Haris merasa sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, yang berarti dalam RPP yang Pak Haris buat? Alhamdulillah sepertinya 90% sudah sesuai. Cuman tadi memang karena kesepakatan kita sebelumnya kan ada istilahnya jamboard. Itu ya. Iya. Jadi ya tadi saya bilang 90% sudah memenuhi lah, sesuai dengan rencana pembelajaran berdiferensiasi. Iya betul. Nah, selanjutnya apakah ada kendala Pak pada saat melaksanakan pembelajaran kemarin? Kendalanya tadi seperti yang jenengan katakan, manajemen waktu yang kurang memenuhi, kemudian kendala teknis ya Bu, seperti layar proyektor tidak bisa dinyalakan seperti itu, peralatan ya. Jadi kurang dipersiapkan dengan baik, akhirnya
mengulur waktu. Iya, seperti itu. jadi manajemen waktunya itu memang karena adanya tadi ya terkendala alat yang digunakan, padahal Pak Haris ini sepertinya sudah mempersiapkan dengan sangat matang untuk media pembelajarannya dan segala macam seperti itu ya. Ya baik, kemudian bagaimana Pak Haris mengatasi hambatan atau kendala itu Pak? Ya tadi saya berusaha memperbaiki dari sini, ternyata alhamdulillah dengan jalan itu saya udah bisa seperti itu, mungkin dan mengganti baterai remote-nya kemarin. Oh iya, jadi nanti kemudian harus dipersiapkan kembali ya Pak ya. Pak Haris juga sudah mempersiapkan peralatannya ya Pak ya. Ya, jadi harus ada baterai cadangan mungkin ya. Nah kemudian apa rencana tindak lanjut Pak Haris setelah pembelajaran kemarin? Yang pertama, sebelum pembelajaran dimulai, pelajari terlebih dahulu RPP dan materi yang akan disampaikan, sehingga ketika kita memberikan pelajaran atau mentransfer ilmu pada peserta didik, hasilnya akan memuaskan seperti itu. Yang kedua, manajemen waktu dengan baik agar semua rencana dalam pembelajaran dapat dilaksanakan tanpa ada yang terlewat seperti itu. Kemudian yang ketiga, membacakan atau menuliskan tujuan pembelajaran di papan tulis agar peserta didik tahu apa yang hendak mereka capai dalam pembelajaran saat itu. Kemarin kan saya hampir lupa gitu. Jadi tujuan pembelajarannya saya sisipkan di tengah-tengah ketika kerja seperti itu dibagikan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Haris. Jadi ada beberapa catatan dari saya mengenai praktik atau prasat observasi pembelajaran di kelas kemarin, yaitu yang pertama tadi yang Pak Haris sebutkan ya. Pak Haris kemarin terlewatkan ya, membacakan tujuan pembelajaran mahasiswa, karena memang tujuan pembelajaran itu kan sangat penting ya Pak, supaya anak-anak mengetahui apa nih yang akan mereka capai seperti itu. Kemudian perlu dipersiapkan juga baterai cadangan, atau ibaratnya kita mempersiapkan dulu, mengecek dulu semua peralatan yang ada ketika nanti kita melaksanakan pembelajaran itu sudah siap, tidak ada kendala seperti itu, seperti yang tadi Pak Haris katakan. Jadi seperti itu. Kemudian catatan tambahan lagi, Pak Haris bisa menggunakan media atau platform yang terhubung dengan internet seperti itu. Itu catatan dari saya selaku coach dalam hal ini, Pak Haris sebagai coaching ya. Jadi terima kasih Pak Haris untuk praktik pembelajarannya sangat baik kemarin. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa saling sharing lagi dengan saya atau dengan guru yang lain mengenai praktik pembelajaran berdiferensiasi ini. Mudah-mudahan kedepannya juga Pak Haris sukses dalam pembelajaran, kemudian dalam program pendidikan guru penggerak. Pak Haris juga kan sebagai CGP seperti itu. Terima kasih Pak Haris. Sama-sama Bu Nelly. Baik, sekian praktik coaching untuk supervisi akademik dalam praktik percakapan pasca observasi kali ini yang saya lakukan bersama Pak Haris. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.